Saya sebutkan nama, saya sebutkan kasus Banta yang saya katakan. Gitu loh. Jangan Banta yang saya katakan. Bang, jadi begini Bang. Kalau Banta yang saya katakan misalnya tentang Anda kebanggaan, yang Anda terus ini kebanggaan. Apa yang Anda banggakan dengan kereta api Cina? Maksudnya apa? Pasca beroperasi, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menyisakan utang dengan nilai fantastis mencapai 116 triliun rupiah. Utang ratusan triliun itu tak hanya menjadi beban bagi konsorsium BUMN yang terlibat, namun juga membuat pemerintah pusing tujuh keliling. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa enggan membayar utang proyek kereta cepat menggunakan uang APBN. Menteri Koboi ini dengan tegas menilai kewajiban bayar utang harus diselesaikan oleh BPI dan Antara. Begini, bukan utang yang nggak dibayar, kan pemerintah apa? Kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika udah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara bukan APBN. Sikap Menteri Keuangan membuat Danantara mau tak mau harus membayar utang PT KCIC. Tak hanya utang, pemerintah dan otoritas terkait juga harus mengusut dugaan markup pada proyek ini yang membuat beban utang membengkak dan merugikan negara. Saya pikir malam ini kita harus berterima kasih pada Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Karena dia sudah menyatakan, saya terima proyek ini sudah busuk. Itu Sambal Indofood banyak level pedasnya. Pedas, ekstra pedas, pedas dahsyat. lanjutkan juga. Nah itu tanda bahwa proyek sayangnya walaupun busuk dilanjutkan. Dilanjutkan. Oke. Tapi kan busuknya belum tentu ke arah penyelewengan, korupsi dan seterusnya. Saya mau masuk di situ nanti. Oke. Saya masuk dulu. Yang kedua, sebenarnya persoalan ini gampang. Kalau mantan Presiden Jokowi masih hobi memamerkan proyek mangkrak. Dulu kan pada saat menjadi presiden pertama datang foto di Hambalang kan. Ya kan? Ya. Ya. Terus habis itu meresmikan BCKI menyatakan kami meresmikan proyek yang mangkrak 26 tahun. Jadi kalau hobinya masih sama dengan dulu, maka harusnya foto Kuwus ini calon proyek mangkrak kan selesai. Ya, saya masuk ke yang ini. Mungkin saya harus koreksi yang menyatakan pernah B2B, tidak pernah. Karena di Perpres nomor 107 2015 itu memang Presiden Jokowi menyatakan menugaskan kepada BUMN. Kata menugaskan itu pengakuan bahwa itu proyek pemerintah. Nah, di Undang-Undang BUMN menyatakan apabila pemerintah menugaskan kepada BUMN dan proyeknya rugi, maka seluruh biayanya ditanggung pemerintah ditambah margin yang layak. Itu undang-undangnya. Jadi bilang B2B itu hanya omong-omong aja, nggak pernah B2B. Nah, dan kita harus tahu selalu Cina selalu begitu, G2B. Karena dia memang mau ingin menjebak. Di negara manapun dia selalu menjebak. Untuk mengambil, nah jebakan inilah berhasil sekarang menjebak pemerintah menjamin. Dan ingat Bung Iman dulu, Iman, pada saat itu bersamaan dengan kereta ini langsung Menteri Budi Karya, saatnya kita nyebutin nama lah supaya publik paham. Budi Karya langsung ingin melelang bandara-bandara, termasuk Cengkareng. Jadi saya membaca indikasi bahwa ini memang sudah yang diincar. Jadi kalau Pak Mahfud menyatakan mengincar Natuna, saya bilang bukan, bandara yang diincar. Bentar, apa kaitannya melelang bandara dengan kasus Wuxi? Nah, saya mengkaitkan dengan gaya Cina di negara manapun. Oke. Nah, oke. Saya sekarang masuk indikasi korupsinya. Saya ini bekas Pilpres. Melelang bandara maksudnya apa? Tadi belum selesai tuh, Bung Kait. Melelang bandara tujuannya apa? Bahwa nanti kalau nggak bisa membayar, maka itu bisa diambil. Kaitan ke Wuxi itu? Ke Wuxi bisa. Jadi digadaikan bandaranya? Bisa. Bisa. Dan itu dilakukan negara lain. Cina selalu melakukan negara lain. Selalu melakukan itu. Nah, sekarang di Perpres 93 2021 jelas-jelas di Presiden Jokowi sudah membentuk komite
kereta api cepat. Yang ketuanya Luhut Binsar Panjaitan, anggotanya Erick Thohir, kemudian Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan Budi Karya. Dan tugasnya memang sudah langsung menyatakan, termasuk bunga, negosiasikan, kenaikan periksa, eskalasi kenaikan harga periksa, negara harus menanggung berapa, PMN-nya berapa. Jadi tugasnya jelas. Nah, yang perlu kita pertanyakan, apakah tim ini pernah bekerja? Kalau tidak pernah bekerja dan kebusukan dilanjutkan, artinya semua orang yang saya sebutkan namanya itu bertanggung jawab. Maksudnya pernah bekerja, pasti pernah bekerja dong? Pernah bekerja, tapi apakah dilaporkan ke Presiden Jokowi bahwa ini kenaikannya sekian? Nah, nanti saya masuk ke nama. Kalau mau melapor dan menerima itu. Nah, sekarang ada Bung Yudi di sini dari KPK. Ya. Sebenarnya kalau KPK ini masih profesional, tinggal menurusin aja kok. Saya nyebutkan peluang-peluangnya dan saya sebutkan siapa yang bertanggung jawab untuk ditanya. Oke, kita simak. Satu, siapa yang mengusulkan pemindahan dari Jepang ke Cina? Pasti ada yang mengusulkan. Jadi panggil aja. Problemnya karena saat itu Jonan tidak mau terlibat. Biasanya kali ini harusnya Menteri Perhubungan. Saya nggak tahu siapa yang ditugaskan Jokowi karena Jonan nggak mau. Nah, yang kedua, siapa yang menyetujui anggaran awal studi kelayakan Cina yang menyatakan 5,1 sampai 5,5 miliar nanti 5,5. Siapa yang menentukan itu? Itu harus ada dokumennya semua tertulis bahwa saya yang memutuskan timnya ini apalah tim negosiasinya siapa. Yang kedua, Pak Yudi pasti ngikuti ini. Ya, tinggal ngikuti aja. Nah, biasanya yang bernegosiasi ini sepertinya sekarang ini di Kementerian BUMN yang menegosiasi itu. Artinya Rini Suwandi harus ditanya. Ya. Nah, Rini Sumarno. Ya. Rini Sumarno atau Suarni, kebalik-balik saya. Ya, Sumarno, udah berubah. Rini Sumarno, bapaknya suaminya Suwandi. Ya. Yang ketiga adalah studi kelayakan pertama yang merubah studi kelayakan Jepang. Itu harus siapa yang bertanggung jawab. Biasanya studi kelayakan ini dibikin kereta api, PT BUMN atau Bappenas atau siapa yang bikin. Itu periksa. Yang kedua, desain awal. Siapa yang bikin? Desain awal ini saya agak paham. Karena awalnya kereta api cepat ini mau direncanakan berhenti di Meikarta dan Walini. Tahu Meikarta batal, pindah ke Walini. Nah, studi kelayakan yang dibikin ini abal-abal. Dimasukkanlah Bung Ihsan bahwa tanah-tanah PTP naik semua harganya. Naik semua harganya sehingga layak. Itu Rini Sumarno. Jadi Pak Yudi udah Rini Sumarno yang tanggung jawab. Nah, setelah itu siapa yang memindahkan sehingga Walini tutup dan pindah ke Kota Parahyangan? Siapa pemilik Kota Parahyangan? Kota Baru Parahyangan. Siapa? Ya kita tahulah. Siapa? Oligarki yang dekat kekuasaan. Siapa? Kita sebutkan. Siapa? Saya nggak tahu saya namanya sih. Kalau yang silakan dibantu. Nggak apa-apa, kita sebut aja. Enggak, saya tahu kalau Tegaluar itu Agung Podomoro. Oke. Kalau saya nggak tahu. Kalau ada yang bantu, jadi grup saya nggak pernah takut memberitahu nama. Siapa yang memindahkan itu sehingga kemungkinan itu penyebabnya naik? Itu harus diperiksa semua. Jadi harga tanah di Kota Baru Parahyangan naik. Dan tidak melewati Kota Bandung. Ketua ini. Dan tidak melewati Kota Bandung kan? Maksudnya tidak berhenti di Kota Bandung. Nah, itu harus diperiksa semua. Nah, ini mungkin Budi Karya harus periksa. Kenapa ditanya? Kenapa bisa pindah ke situ? Nah, supaya KPK lebih gampang lah. Kemudian negosiasi. Negosiasi ini yang tadi itu. Apakah benar tim Luhut Binsar Panjaitan pernah bernegosiasi kenapa 0,1 naik menjadi 3,4%. Apakah benar pernah memeriksa kenapa naik sampai 1,6 miliar dolar? Itu harus diperiksa semua. Kalau enggak, jadi tidak sulit sebenarnya. Ini indikasi kejanggalan yang bisa mengarah ke korupsi menurut Said. Sangat bisa. Sangat bisa. Beginilah, saya bilang kalau sudah kenaikan lebih, ini kan tungkai project. Tungkai proyek itu adalah tanggung jawab penerima proyek. Kalau ada kenaikan tanggung jawab kau.
Masa naik kau sendiri yang naikkan kau nagih ke saya? Oke, Ya kan? sampai serius sebentar. Tadi saya dengar katanya ini semua di awang-awang. Ya ini kan yang disampaikan oleh Bang Said Didu itu seolah-olah sudah ada proses kasus tindak pidana korupsi, sudah berproses, lalu periksalah. Karena sudah ada temuan kasus korupsi gitu loh. Jadi yang digambarkan itu Sebentar, saya melampaui gitu ya. Kau yang mengawang-awang terus kami kau dan kalau bicara awang-awang. Jadi kalau kata Boni tadi saya sebutkan nama. Bang Said Didunya tak bola balik katanya. Jadi udah bola balik kata Bang. Saya Bang Boni. sebutkan nama, saya sebutkan kasus Bantai yang saya katakan. Gitu loh. Jangan Bantai yang saya katakan. Bang, jadi begini Bang. Kalau misalnya ada tindak pidana korupsi, baru apa yang Abang sampaikan masuk barang itu. Periksa sana. Karena sudah terjadi tindak pidana korupsi sekian dugaannya triliun. Gitu loh. Kalau ini belum ada tindak pidananya, Abang suruh periksa orang. Tapi gitu tadi loh. kan ada indikasi yang itu janggal. Nah, kumpulkan buktinya, laporkan biar berproses itu gitu loh. Kata-kata yang Anda terus ulang di mana ketika Abang bicara soal PTDI, Abang tahu nggak 2020 PTDI itu selalu kaset kusut. Dirut PTDI, mantan Dirut PTDI 2020 kan ada kasus korupsi sudah ditersangkakan oleh KPK. Ada kasusnya, belum Bang. Nanti akan terbuka. Ya belum gitu loh. Saya jalan saya mau bicara. Saya terakhir. Sebentar Bang, nanti tadi udah banyak data nanti. Tentang Anda kebanggaan, yang Anda terus ini kebanggaan. Apa yang Anda banggakan dengan kereta api Cina? Maksudnya apa? Bukan soal Cina atau bukan Cina, Bang. Dengarkan dulu. Saya dengarkan dulu. Abang ini apa sih? Enggak, Anda juga apa? Maksudnya begini. Anda juga saya apa? aja bicara sama Abang saya bingung. Besok datang ke sini sebagai pemerhati media sosial. Sekarang datang sebagai pemerhati kebijakan publik. Anda selalu hanya pembela Jokowi gitu loh. Kalau kita jelas warna kita kan gitu loh. Abang warnanya apa gitu loh? Nah, sekarang pengamat, apa pemerhati, atau apa? Atau politisi kan gitu loh. Bukan. Yang jelas saya bukan pembela individu. Oke, clear. Abang saya respons dikit ya. Sekarang saya dulu. Nanti, bentar. Anda selalu membandakkan kereta api Cina. Indonesia pernah punya kebanggaan industri pesawat terbang yang dibikin dan diberhentikan sendiri oleh yang membuat demi bangsa dan negara. Berkasus Bang. Kasus apa PTDI? Nggak ada kasus. Tahun 2020. Bukan, sebelumnya 98. Bang, ada kasus 98 di IMF mana? Nah, inilah kalau debat kursi yang nggak paham. Gitu beda lah sama Bos. Bukan nggak paham. Nggak paham. So paham. 98 diberhentikan oleh MPF. So paham Abang. Supaya semuanya kembali ke jalur, barangkali saya boleh bicara, Bung Aiman. Silakan.